Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah baik-baik saja. Stay safe and keep healthy teman-teman semua. Ya, baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan hari depan Hiperkes dan keselamatan kerja. Sebelum kita lanjut pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Abdullah Nasir Stalasa, NIM K2519002. Yang kedua ada Dimas Ramadan Dewa Pamuji, NIM K2519022. Yang ketiga ada Hengki Prasetyo Wibowo, NIM K2519042. Yang keempat ada Nisa Palupi, NIM K2519070. Sebelum membahas sejarah Hiperkes, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu Hiperkes itu apa. Nah, Hiperkes merupakan singkatan dari Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jadi, Hiperkes adalah penggabungan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu higien perusahaan atau teknis dan kesehatan kerja atau medis dalam satu kesatuan atau bersinergi secara serasi, sehingga mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Selanjutnya, sejarah Hiperkes. Hiperkes berkembang setelah abad ke-16. Pada tahun 1556 oleh Agricola dan pada tahun 1559 oleh Paracelsus di daerah pertambangan. Agricola menulis buku De Re Metallica yang diterbitkan pada tahun 1556. Sedangkan Paracelsus menulis Von der Bergus an anderen Begranckheiten pada tahun 1569. Kedua-duanya menggambarkan pekerjaan-pekerjaan dalam tambang, cara mengolah biji, dan tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh para pekerja. Bukan hanya itu saja, tetapi keduanya telah pula mulai dengan gagasan pencegahan. Agricola menganjurkan ventilasi dari pemakaian tutup muka yang longgar. Contoh pencegahan di bidang lain Agricola, yaitu Agricola menganjurkan menutup muka dengan daun-daun bagi para pekerja yang sedang mencat. Di samping itu, Paracelsus menguraikan panjang lebar tentang bahan-bahan kimia, sehingga ia dapat dianggap telah memulai toksiologi modern. Selanjutnya, sejarah Hiperkes pada tahun 1633 sampai tahun 1714. Bernardin Ramazzini dikenal sebagai Bapak Hiperkes, terutama mengenai penyakit akibat kerja atau biasa yang disebut dengan PAK. Bernardin Ramazzini yang menulis buku De Morbis Artificum Diatriba. Di dalam buku itu diuraikan tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dan bahwa pekerjaan dapat menimbulkan penyakit, yaitu penyakit akibat kerja. Ialah yang telah menambahkan teori Hippocrates tentang penyebab penyakit dengan satu hal, yaitu data mengenai pekerjaan pasien. Sejarah Hiperkes pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1760 sampai dengan 1830.
izin perusahaan dan kesehatan kerja berkembang sangat cepat dan pesatnya. Oleh karena dorongan revolusi industri di Inggris, sebagai akibat ditemukannya cara-cara produksi baru, mesin-mesin baru, dan lain-lain untuk industri dan pengangkutan. Selanjutnya yang keempat yaitu abad ke-20. Hygiene perusahaan dan kesehatan kerja ini di berbagai negara terus berkembang, baik di bidang organisasi maupun teknik ataupun keilmuannya. Bahkan di abad ke-20, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja dirasakan sebagai suatu keharusan karena memiliki segi-segi baik kesejahteraan tenaga manusia maupun demi produksi. Pada abad ke-20, hiperkes dan keselamatan kerja merupakan suatu keharusan dan keniscayaan serta sebagai bobot muatan kesejahteraan bagi faktor manusia dan demi kepentingan peningkatan produksi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu sejarah hiperkes di Indonesia. Yang pertama, pada abad ke-17. Pada tahun ini, masalah keselamatan kerja di wilayah Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketel uap yang digunakan di industri di Indonesia sebanyak 120 ketel uap, sehingga muncullah undang-undang mengenai kerja ketel uap pada tahun 1853. Oleh karena jumlah ketel uap yang digunakan di industri semakin bertambah, maka pada tahun 1890 dikeluarkan ketetapan tentang pemasangan dan pemakaian jaringan listrik di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu tahun 1907 sampai 1930. Pada tahun 1907 dikeluarkan peraturan tentang pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru dan bahan-bahan yang dapat meledak dan berisiko pada keselamatan kerja. Sedangkan pada tahun 1912 muncul undang-undang yang melarang penggunaan fosfor putih. Pada tahun 1916 Undang-Undang Pengawasan Kerja yang memuat kesehatan dan keselamatan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1927 lahir Undang-Undang Gangguan, dan di tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda merevisi Undang-Undang Ketel Uap. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah hiperkes setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1957 didirikan Lembaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu pada tahun 1957 Departemen Perburuhan mendirikan Lembaga Kesehatan Buruh, dan pada tahun 1965 diganti namanya menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh. Pada tahun 1957 juga diadakan Seminar Nasional Hygiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja atau K3 dengan tema yaitu penerapan keselamatan kerja demi pembangunan. Selanjutnya yaitu tahun 1969 dibangunnya Laboratorium Keselamatan Kerja. Dan selanjutnya tahun 1970 dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja, di mana undang-undang ini dibuat sebagai pengganti undang-undang yang ada pada tahun 1920. Kemudian tahun 1990, tepatnya di bulan Februari 1990, Fakultas Kedokteran Unisula yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang menyelenggarakan simposium gangguan pendengaran akibat kerja yang dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Kosmas Batubara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan K3 di Indonesia berjalan bersama-sama dengan pengembangan kesehatan kerja.
Selanjutnya, hari depan Hiperkes. Hari depan hijin perusahaan dan kesehatan kerja sangat cemerlang. Oleh karena tuntutan kekaryaan dan dedikasi kepada lapangan kesehatan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ini, kian tumbuh dan berkembang sesuai dengan semakin bertambahnya jumlah industri dan berlangsungnya proses industrialisasi. Hiperkes hendaknya diperhatikan mengingat pada masyarakat kita yang saat ini mulai terjadi perubahan kehidupan agraris menjadi industrial agraris. Penyelenggaraan hijin perusahaan dan kesehatan kerja memberi manfaat besar bagi kesejahteraan tenaga kerja. Profesi hijin perusahaan dan kesehatan kerja berkembang cukup pesat. Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar untuk mengupayakan agar engineering hijin industri dan keselamatan kerja mendapat tempat yang semestinya dalam pendidikan kita. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai sejarah Hiperkes dan hari depan Hiperkes. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.